Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di YouTube channel Kerinduanku Church. Bersama dengan saya Pastor Daud Suryawijaya. Pada hari ini sebelum kita memulai renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memberkati setiap kami di tempat ini ya Bapak. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau duduk diam ya Bapa untuk bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu, ya dan amin, akan mengubahkan setiap kami, memberkati setiap kami, memberikan kami jalan keluar. Biarlah Engkau memberkati hamba menyampaikan renungan pada hari ini, agar setiap kata yang keluar dari lidah bibir hamba merupakan isi hati Tuhan Yesus yang Engkau sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Sebelum kita memulai renungan, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Mari bersama-sama kita mau katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti
Kau ingini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema pertobatan adalah mujizat terbesar. Lukas 15 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang mencari mujizat di dalam hidupnya. Mujizat kesembuhan, kelepasan dari kuasa gelap, mujizat pemulihan ekonomi, berkat dan lain sebagainya. Namun mujizat terbesar yang bisa terjadi dalam hidup manusia adalah pertobatan yang sejati. Mengapa? Karena pertobatan mengubah nasib kekal seseorang dari maut menuju kepada hidup di dalam kerajaan sorga yang kekal. Kalau kita mengalami mujizat disembuhkan dari sakit penyakit, saya mau katakan mujizat itu hanya sementara nilainya Bapak Ibu Saudara. Tidak selama-lamanya. Karena in the end kita juga akan mengalami yang namanya kematian. Tapi pertobatan sejati adalah mujizat yang kekal. Karena akan membawa kita kepada kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu kita perlu sadari bahwa mengenai pertobatan yang pertama Bapak Ibu Saudara, pertobatan adalah mujizat yang mengubahkan hati. Yesaya 36 ayat 26 demikian firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan sejati bukan hanya perubahan perilaku, tetapi perubahan hati yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Contohnya apa? Saulus menjadi Paulus. Yang dari dulunya adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan, dia diubahkan menjadi rasul yang penuh kasih dan membawa Injil sampai ke seluruh dunia. Apakah kita hanya mengubah kebiasaan atau benar-benar mengalami perubahan hati kita yang sejati? Yang kita perlu kejar adalah perubahan hati. Mujizat yang mengubahkan hati. Oleh sebab itu ketika kita bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pertobatan itu akan mengubahkan hati setiap kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pertobatan adalah mujizat yang mengubah arah hidup kita. 2 Korintus 5 ayat yang 17 demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bertobat berarti berbalik 180 derajat dari kehidupan yang lama, yang penuh dosa, menuju kehidupan yang baru yang dipimpin oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Contohnya anak yang hilang. Anak bungsu yang hilang ketika ia menyadari dosanya dan telah bertobat, dia kembali kepada Bapa, maka hidupnya dipulihkan. Apakah kita masih berjalan di jalan yang lama atau kita sudah sungguh-sungguh berubah dan mengikut jalannya Tuhan? Kita yang tahu Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita masih hidup di dalam jalan yang lama,
itu berarti kita belum mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Karena ketika kita mengalami pertobatan, maka kita akan berbalik dari jalan menuju maut, menuju jalan kekekalan di dalam kerajaan sorga. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pertobatan adalah mujizat yang membawa sukacita di sorga. Lukas 15 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Surga lebih bersukacita atas satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang yang sudah benar. Hal ini menunjukkan bahwa pertobatan adalah hal yang sangat berharga di hadapan Allah. Contohnya Zakheus, ketika dia bertobat, Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Setiap kali kita membawa seorang kepada Kristus, sesungguhnya kita sedang menghadirkan suatu sukacita yang sangat besar di sorga. Tuhan begitu sangat happy, senang ketika ada satu orang bertobat, percaya Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari beri diri kita untuk mengalami pertobatan yang sesungguhnya, pertobatan yang sejati. Jangan tobat terus kumat, tobat terus kumat lagi. Yang Tuhan mau adalah kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, benar-benar mengalami pertobatan yang sejati. Mengalami pertobatan yang benar-benar di dalam Tuhan. Yang terakhir, pertobatan adalah mujizat yang memberikan hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada mujizat yang lebih besar daripada hidup kita diampuni dan diberikan kehidupan kekal di dalam Kristus. Penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, dalam detik-detik terakhir hidupnya, dia bertobat dan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan adalah mujizat yang memberikan hidup kekal. Pertobatan kita tidak sia-sia. Pertobatan kita akan membuat kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Mujizat lain mungkin hanya berdampak sementara. Kesembuhan sifatnya sementara. Dipulihkan ekonomi kita sifatnya sementara. Tapi pertobatan sejati dampaknya adalah hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Apa pilihan kita? Apakah kita hanya mau minta, suka sama Tuhan dengan mujizat yang sementara, tapi kita gak mau mengalami pertobatan yang sejati? Tuhan akan sangat gampang memberikan kita mujizat yang sementara, Bapak Ibu Saudara. Engkau yang sakit, engkau disembuhkan, mengalami mujizat Tuhan, engkau happy, pasti happy. Tapi saya mau katakan, kesembuhan itu hanya sementara. In the end kau akan mengalami kematian. Tapi ketika kita mengalami pertobatan dengan Tuhan, pertobatan yang sejati, itulah mujizat yang sesungguhnya. Jadi Bapak Saudara, pertobatan berdampak besar pada kekekalan. Tuhan mau kita benar-benar mengalami pertobatan. Dan yang punya sorga, saya mau katakan, crazy in love with you. God bless you all.